Setelah menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan melalui proses gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Apa yang sebetulnya memberatkan Panji dan akhirnya menjadi pertimbangan polisi untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka, kita akan langsung tanyakan pada Karopenmas Divisi Humas Polri. Ya, saat ini saya sudah berada bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat malam, Pak Ramadan. Ya, selamat malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin kita ketahui Polri sendiri sudah menggelar konferensi pers terkait dengan hasil penyidikan terhadap saat ini tersangka Panji Gumilang, penetapan tersangka begitu. Kalau bisa dijelaskan kepada kami, Pak, ini sebenarnya apa yang kemudian memberatkan dan menjadi bahan pertimbangan polisi sehingga PG ini layak dijadikan sebagai tersangka? Pertimbangannya ada alasan formil dan material ya. Alasan-alasannya ya, pertama kasus yang dipersangkakan itu ancamannya di atas 5 tahun atau lebih. Ya itu syaratnya. Kemudian alasan lain ya tentu dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan melarikan diri. Ada kecenderungan itu, ya, Pak Ramadan, kalau dari polisi melihat hal ini? Kita melihat persyaratan itu ya. Nah, alasan itulah yang menjadikan penyidik akan melakukan penahanan terhadap saudara PG. Ya, kan tentu kita tidak mau mengambil resiko kan. Ya. Artinya kita melakukan penahanan, namun hak-hak sebagai tersangka tetap kita perhatikan ya. Oke, tapi sebelumnya sempat mangkir pihak Panji Gumilang ini dalam pemeriksaan kedua kalau tidak salah jenderal ini dikarenakan sakit. Kemarin dari pihak kepolisian memastikan kondisi kesehatannya? Penyidik didampingi oleh tim medis memeriksakan kesehatan terhadap saudara PG. Hasil pemeriksaan medis yang bersangkutan dinyatakan sehat dan dapat dilakukan pemeriksaan. Baik, kita ketahui juga Pak Ramadan bahwa tidak hanya satu LP saja yang kemudian ini dilayangkan kepada Panji Gumilang, sebelumnya juga ada TPPU, ada kasus-kasus lain. Ini sampai mana prosesnya Pak Ramadan? Nah saat ini penyidik di Tipit Eksus sudah melakukan atau meminta keterangan klarifikasi dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian Diknas ya, terkait dengan dugaan yang disangkakan. Kemudian penyidik juga minggu lalu sih sudah mengundang klarifikasi ada 10 pengurus YPI atau Ponpes Al Zaitun, namun kuasa hukumnya meminta diundur ya. Jadi dari 10 orang yang dimintai keterangan baru 4 yang hadir ya. 2 diantaranya adalah anak daripada saudara PG ya, yang merupakan ketua dan sekretaris dari YPI itu sendiri. Tentu sebagai ketua dan sekretaris mengetahui ya seluruh kegiatan dari YPI itu sendiri, dan juga ada beberapa yang dimintai keterangan terkait dengan aliran dana daripada YPI atau Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Berkaitan dengan kasus TPPU ini, kalau kita melihat ini kan juga akan seperti apa begitu teknisnya, karena sekarang untuk yang penyidikan sudah ditetapkan sebagai tersangka, penistaan agama, penodaan agama, sedangkan yang TPPU ini masih dalam proses penyelidikan. Teknisnya akan seperti apa nanti? Apakah ini diselesaikan dulu yang dugaan penodaan agama dan juga penistaan, baru setelah itu TPPU, atau bagaimana Pak Ramadan? Ini tidak saling menunggu ya, tetap ini berjalan ya. Kasus ini, kasus penistaan penodaan agama berjalan ya. Kasus atau perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan TPPU ini juga berjalan ya. Jadi tidak menunggu kasus ini harus selesai, kemudian kasus ini baru mulai, tidak. Untuk hukumannya, pasalnya nanti akan seperti apa? Kalau dugaan ataupun juga sangkaannya ini berlapis begitu, Pak Ramadan? Kalau untuk penistaan dan penodaan agama ini, penyidik menjerat 3 undang-undang ya. Selain KUHP, juga Undang-Undang ITE, dan juga Peraturan Hukum Pidana. Ancaman maksimal 10 tahun penjara. Nah, kalau untuk kasus yang disangkakan ini, ya kasus TPPU sifatnya masih penyelidikan ya. Tentu kita tidak harus tergesa-gesa, prinsip
kecermatan dan kehati-hatian kita jalan dulu ya. Tentu nanti kalau sudah ada perkembangannya kita sampaikan. Tapi seandainya Pak, seandainya kalau misalnya ini Panji Gumilang juga terjerat pasal yang terlibat dalam TPPU ini, akan diambil pasal yang terberat kah atau seperti apa? Ya kalau nanganin kasus kita nggak boleh berandai-andai Mbak ya. Kita harus berdasarkan fakta ya. Analisis pembuktian berdasarkan fakta. Jadi kita tidak boleh berandai-andai. Tapi prinsipnya penyidik baik Direktorat Tindak Pidana Umum dan Direktorat Tindak Pidana Khusus melakukan penyidikan secara profesional dan proporsional. Baik, Pak Ramadan, terima kasih banyak atas waktunya untuk tim Fakta. Sehat selalu, Pak Ramadan. Kasus Panji Gumilang belum selesai. Sejumlah pihak menilai bahwa polisi seharusnya masih harus mendalami hal-hal lain di luar kasus penistaan agama. Di sisi lain, Pablo Benua, sosok yang dikenal mendukung Panji Gumilang, menilai apa yang dilakukan pihak kepolisian masih kurang tepat karena sangkaan pasal yang disangkakan kepada Panji ini tidak ada hubungannya dengan penistaan agama. Lantas seperti apa nasib Pondok Pesantren Al Zaitun pasca Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.